masyarakat Makkah sebelum Islam datang dan dibawa oleh Nabi Muhammad, Salam Qudus yang memprihatinkan dan menyimpang. Banyak tradisi yang menyebabkan mereka semakin jauh dari jalan kebenaran sehingga mereka disebut sebagai masyarakat yang terjerumus dalam masa jahiliyah atau kebodohan. Awalnya, agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail tersebar merata di seluruh penjuru Makkah dan masyarakat. Makkah pun beribadah sesuai tata cara yang telah diajarkan dua orang Rasul mulia tersebut. Setelah Nabi Ismail wafat sedikit demi sedikit penduduk, Makkah mulai berpindah menyembah berhala. Berawal dari seorang pembesar, suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai. Al-Khuzai setelah melakukan perjalanan dari negeri Syam, Suriah. Rasulullah bersabda tentang Amr bin Luhai, "Aku melihat Amr bin Luhai menarik usus di neraka, tersebab dialah yang pertama kali mengubah agama." Ismail kemudian dia memasang berhala. Dialah yang memulai membuat aturan tentang unta Bahirah, Sa'aibah, Wasyilah, dan Ham. HR Bukhari. Al-Bahirah ialah unta betina yang air. Susunya tidak boleh diperah oleh seorang pun karena dikhususkan hanya untuk berhala, dan Saibah ialah ternak unta yang dibiarkan beb demi berhala-berhala mereka, dan tidak boleh ada seorang pun yang mempekerjakan serta memuati dengan sesuatu pun. Sedangkan Al-Wasilah ialah unta betina yang dilahirkan oleh induknya sebagai anak pertama. Kemudian anak keduanya betina pula, mereka menjadikannya sebagai unta Saibah. Dibiarkan berbentuk berhala-berhala mereka. Ham ialah unta pejantan yang sudah membuat bunting beberapa ekor unta betina, sesuai yang ditargetkan. Jika unta ini berhasil dibiarkannya hidup beb tanpa dipekerjakan, tidak dibebani sesuatu pun, mereka menamakannya unta Hami. Patung pertama dan terbesar yang dibawa oleh Amr bin Luhai adalah Hubal, Dewi Bulan. Patung Hubal diletakkan di dalam Ka'bah. Amr bin Luhai, sebagai salah seorang pengurus Ka'bah, memerintahkan orang-orang yang berziarah untuk menyembah patung tersebut. Sebenarnya masyarakat Makkah masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, namun sebagian besar penduduk Makkah juga menyembah berhala yang berjumlah 360 patung di sekitar Ka'bah. Patung-patung terbesar yang berada di sekitar Ka'bah selain Hubal ialah Lata, Uzza, dan Manat. Orang-orang Makkah menyebut patung-patung tersebut sebagai putri-putri Allah, sebagaimana firman Allah dalam Qul Salas An-Najm ayat 19-23. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. QS An-Najm, ayat 19-23. Maha suci Allah dari sifat memiliki keturunan dan sekutu. Bangsa Arab, khususnya penduduk Makkah, memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti pemberani, daya ingat yang kuat, dermawan, ramah, memiliki kecakapan dalam berdagang, melindungi kaum yang lemah, dan sebagainya. Bangsa Arab memandang mulia suku Quraisy karena merupakan suku yang mengurus Ka'bah dan menjamu orang-orang yang datang untuk berziarah ke Baitullah. Namun keutamaan yang dimiliki suku Quraisy juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan tercela, seperti meminum khamr, minuman keras, berzina, berjudi, merampok, dan yang lebih parah adalah membunuh anak-anak perempuan mereka dengan cara mengubur hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Selain itu mereka meyakini bahwa anak perempuan hanya akan membawa kesengsaraan. Hanya sebagian kecil saja di antara suku Quraisy yang tidak mempraktikkan kebiasaan jahiliyah tersebut. Perbuatan tercela lainnya adalah sistem perbudakan yang menyebabkan seorang manusia menindas lainnya, bahkan memandang seorang budak tak lebih dari seekor binatang yang bisa dijual dan dibunuh. Dan sistem perbudakan kelak oleh Islam akan dihapuskan sedikit demi sedikit. Masyarakat Makkah memiliki mata pencaharian sebagai pedagang, petani, dan peternak. Kebiasaan kaum Quraisy diabadikan Allah dalam Qus Quraisy, yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Qus Quraisy ayat 1-4. Surat Quraisy mengabadikan kegiatan perdagangan. Suku Quraisy yang melakukan perdagangan pada musim dingin
menuju negeri Yaman, dan juga di musim panas, menuju negeri Syam. Orang-orang Arab memiliki pusat perdagangan yang terkenal antara lain Pasar Ukas, Mijanah, dan Zulmajas. Pasar bukan hanya sebagai pusat transaksi jual-beli, namun juga dijadikan tempat unjuk gigi para penyair, orator, para pegulat. Nabi Muhammad semasa kecil dahulu juga pernah mengikuti paman beliau yang bernama Abu Talib untuk berdagang menuju Syam. Selain itu, di masa mudanya beliau juga pernah menjadi bagian kafilah dagang milik Khadijah yang akan menjadi istri beliau kelak. Selain perdagangan, pertanian dan peternakan memainkan peran penting dalam perekonomian masyarakat Makkah. Rasulullah pun pernah merasakan menjadi seorang buruh dari seorang peternak kambing. Rasulullah menggembala kambing demi memenuhi kebutuhan hidup beliau. Rasulullah bersabda, "Tidak ada nabi kecuali pernah menjadi penggembala kambing." Mereka para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Iya, saya telah menggembala dengan imbalan beberapa qirath, mata uang dinar dari penduduk Mekah." H.R. Bukhari. Masyarakat Arab pada umumnya terbagi menjadi dua berdasarkan teritorial, yaitu 1. Penduduk Al-Hadarah, penduduk kota, yang tinggal di pusat perniagaan Jazirah Arabia seperti Makkah dan Madinah. Mereka penduduk yang menetap dengan membuat rumah-rumah permanen dan memiliki kebudayaan serta berpendidikan, meskipun masih ada yang tidak dapat membaca dan menulis. Mata pencaharian mereka sebagai pedagang, petani, dan sebagian lagi sebagai peternak. 2. Penduduk Badui, penduduk pedalaman, yang tinggal secara nomaden, berpindah-pindah, tidak memiliki perkepungan tetap. Mata pencaharian utama mereka adalah sebagai peternak domba dan unta. Ada 3 kekuatan politik besar yang memengaruhi politik Arab, antara lain 1. Kekaisaran Nasrani Bizantium atau Romawi Timur, Syambia Pusei di Konstantinopel. 2. Kekaisaran Zoroaster yang berpusat di Al-Madain. Kekaisaran ini di bawah kekuasaan dinasti Sasan-Sasanid. 3. Kerajaan Himyar juga disebut Kerajaan Homerid oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Yaman pada zaman kuno. Kerajaan ini didirikan pada tahun 110 SM dan beribu kota di Zafar. Ibu kota kerajaan kemudian dipindah ke Sana'a pada awal abad ke-4. Selain 3 kekuatan besar tersebut, terdapat juga kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab, antara lain Kerajaan Kindah, Kerajaan Ma'in, Kerajaan Qathban, Kerajaan Saba, Kerajaan Himyar, Kerajaan Hira, Kerajaan Ghassan, Kerajaan Hijaz. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ada peristiwa yang melatar belakangi mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun Gajah. Ini adalah peristiwa tepat sebelum Rasulullah lahir. Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya mengatakan 12 Rabiul Awal saat Nabi Muhammad lahir itu bertepatan dengan hari Senin. Adapun tahun Gajah bertepatan dengan 570 atau 571 Masehi menurut para sejarawan. Kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun Gajah karena bertepatan dengan tahun penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha bin Syabah, seorang gubernur jenderal Najasyi Habasyah di Yaman, sebagaimana diceritakan dalam Sirah Nabawiyah karya Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam Sirah Nabawiyah tersebut diceritakan, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha tersebut hendak menghancurkan Ka'bah. Serangan ini dilatar belakangi kemurkaan Abraha karena mendapati kabilah Kinanah melumuri gereja yang ia bangun di Sana'a dengan kotoran. Rencananya, Abraha akan memindahkan pusat ibadah haji orang Arab yang ada di Ka'bah ke gereja yang ia bangun itu. Hal ini membuat kabilah Kinanah tidak terima dan lantas melumuri gereja Abraha dengan kotoran. Abraha kemudian murka begitu mengetahui hal tersebut. Dia mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam pasukan itu, terdapat 9 atau 13 ekor. Gajah dan Abraha sendiri memilih gajah paling besar sebagai kendaraannya. Ada peristiwa aneh yang terjadi tatkala pasukan Abraha tiba di Wadi Mahsar, daerah antara Muzdalifah dan Mina. Tiba-tiba, gajahnya berlutut dan enggan memasuki Makkah. Namun begitu Abraha mengarahkan gajahnya ke selatan, Autuban dan timur, hewan itu seketika bangkit dan berjalan. Begitu diarahkan menuju Ka'bah, gajah itu kembali berlutut. Pada saat itulah Allah mengirimkan utusannya untuk membinasakan pasukan bergajah yang dipimpin Abraha. Datanglah burung ababil, berbondong-bondong dengan membawa 3 butir batu dari neraka. 1 batu diletakkan di paruhnya dan 2 lainnya dicengkeram dengan kakinya. Batu tersebut lalu dijatuhkan pada pasukan Abraha. Siapapun yang terkena batu itu tidak akan selamat.
Pasukan lantas berhamburan untuk menyelamatkan diri, namun pada akhirnya tewas. Termasuk Abrahah, dikatakan jari jemarinya sampai terlepas karena terkena batu tersebut. Tubuhnya hancur dan tewas setibanya di Sana'a. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa serangan pasukan bergajah ini terjadi 50 hari, ada yang mengatakan 55 hari menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Menurut sejarawan Al-Masdudi dalam Murujaz Zahab wa Ma'adin al-Jauhar, sebagaimana dinukil Ali Husni, Al-Kharbuthli dalam Tarikh Ka'bah, Rasulullah lahir 50 hari setelah datangnya pasukan gajah. Pasukan ini datang ke Makkah pada hari Senin, 13 hari terakhir bulan Muharram, 882 tahun setelah masa Zulkarnain. Alhamdulillah kita dijadikan dan ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sebuah keuntungan yang membuat iri para umat sebelumnya. Mari kita beribadah dengan lebih giat lagi, memupuk rasa cinta kita lada Rasulullah.